Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Yes. Sudah siap untuk belajar? Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silahkan memimpin untuk berdoa. Gerak. Marilah teman-temanku, sebelum kita belajar, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah, semoga dengan diawalinya berdoa, ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat. Ya. Hari ini ada yang tidak masuk? Ya, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ardika Vega? Hadir. Anissa Nur Effendi? Ari Istiara? Aroko? Sakit. Ya, semoga untuk Aroko segera diberi kesehatan supaya bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa ya. Terakhir Tantowi, materi minggu lalu yang sudah kalian pelajari. Ayo, materi apa? Teks laporan hasil observasi. Betul, apa teks laporan hasil observasi? Ya, Ibnu benar. Teks yang berisi informasi berdasarkan hasil pengamatan. Paham ya untuk teks laporan hasil observasi? Paham. Sebelum Ibu memberikan materi untuk hari ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran ya. Yang pertama, setelah kalian melaksanakan dan menggali informasi melalui diskusi, serta menggunakan media berupa video, gambar, peserta didik dapat mengevaluasi, menafsirkan, menyusun makna tersirat dalam teks anekdot, baik lisan ataupun tulisan dengan tepat dan bertanggung jawab. Yang kedua, setelah melaksanakan dan menggali informasi melalui diskusi serta menggunakan media berupa video dan gambar, peserta didik secara kritis dan kreatif dapat mengkritik suatu permasalahan dalam kehidupan nyata dengan cara yang unik dan lebih baik. Yang ketiga, setelah melaksanakan dan menggali informasi melalui diskusi serta menggunakan media berupa video dan gambar, peserta didik dapat menyajikan hasil diskusinya dan mempresentasikan dengan benar. Penilaian yang akan Ibu ambil, yang pertama ada penilaian sikap ya, sikap kalian, keaktifan kalian saat pembelajaran. Nah, yang kedua ada penilaian kinerja, yaitu penilaian dari kalian mengerjakan atau menyelesaikan lembar kerja peserta didik meliputi penilaian pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga ada penilaian evaluasi. Nah, untuk penilaian evaluasi ini nanti Ibu ambil di akhir pembelajaran ya. Ibu akan memberikan soal melalui Google Form yang akan Ibu kirim linknya melalui grup WhatsApp kalian ya. Ibu akan memberikan pertanyaan pemicu ya untuk kalian bisa berpikir kritis. Yang pertama, apakah kalian pernah melihat lawakan tunggal? Pernah di mana? Di televisi ya, banyak ya contoh-contoh lawakan tunggal di televisi. Nah, apakah menurut kalian seorang pelawak tunggal itu hanya melucu saja? Tidak. Menyampaikan apa mereka? Selain melucu menyampaikan apa? Sindiran bisa. Terus mengkritik bisa. Nah, itu ya. Terus Ibu akan memberikan satu contoh tayangan teks anekdot ya. Perhatikan, dengarkan baik-baik ya. Korban pikiran kotor. Kenapa di Indonesia koruptor masih banyak? Kalau miskin, timbul pertanyaan saya, timbul jawabannya. Karena hukum Indonesia lemah, lain dengan hukum-hukum negara lain. Di Arab, pencuri sendal dipotong tangannya. Di Indonesia, pencuri uang negara dipotong masa tahanannya. Di China, koruptor digantung kepalanya. Di Indonesia, koruptor digantung kasusnya. Nah, ini tadi salah satu contoh teks anekdot berupa lawakan tunggal. Yuk, sekarang kalian
Analisis, apa yang dibicarakan dari contoh anekdot yang baru saja kalian tonton? Yang bisa tunjuk jari? Ya, Pras, bisa maju ke depan untuk menuliskan hasil analisisnya. Di sana, hasil analisis. Sana, sebelah sana. Pendapat bahwa budaya korupsi bukanlah tindakan yang membanggakan dan tidak sepatutnya dimaklumi. Nah, ini beberapa isi dari tadi contoh teks anekdot bahwa di Indonesia masih banyak apa, Cah? Korupsi, ya. Bahwa koruptor di Indonesia masih bisa berkeliaran dengan bebas karena memang hukum di Indonesia masih lemah, ya itu. Dan di Indonesia tidak hanya korupsi uang, tetapi korupsi apa? Waktu pun juga dikorupsi. Nah, dari contoh yang Ibu berikan tadi, ya, itu adalah contoh teks anekdot. Jadi, apa toh, Cah, yang dimaksud dengan anekdot, Ibnu? Teks anekdot adalah cerita singkat, menarik karena lucu dan mengesankan. Iya, anekdot itu cerita singkat ya, Cah, lucu, menarik, dan agar kalian lebih memahami materi teks anekdot, Ibu akan membagikan bahan ajar untuk kalian ya. Nih, bahan ajarnya. Sambil Bu Ratih nanti jelaskan sedikit untuk materi teks anekdot. Silahkan dibuka bahan ajarnya. Ya, Ibu akan jelaskan sedikit mengenai materi anekdotnya. Silahkan dibuka bahan ajarnya. Selanjutnya struktur anekdotnya. Di dalam teks anekdot itu mempunyai struktur ya. Strukturnya di sini ada 6. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Ya. Sudah paham ya? Ya. SMK? Bisa. SMK PGRI 2 Ngendang? Bersinar. Silahkan kalian membentuk kelompok sesuai dengan yang Ibu tata, yang sudah Ibu kirim di. Enggak apa-apa. Sudah sesuai dengan kelompoknya masing-masing, menghadapnya ke kelompoknya ya. Ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ibu akan membagikan LKPD buat kalian ya, lembar kerja peserta didik yang harus kalian selesaikan bersama teman-teman, berdiskusi dengan kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silahkan dikerjakan, dibaca petunjuknya di dalam LKPD yang sudah Ibu bagikan. Itu sudah ada petunjuk pengerjaannya ya. Dibaca baik-baik perintahnya supaya tidak keliru ya. Ibu akan memberi waktu 30 menit untuk menyelesaikan lembar kerja peserta didiknya. Bisa dikerjakan mulai dari sekarang, bisa dibuka bahan ajarnya untuk mencari referensinya, bisa dibuka buku paketnya, dan bisa dibuka HP-nya masing-masing, bisa mencari dari media internet. Silahkan dikerjakan bekerja sama dengan temannya. Dibuka bahan ajarnya, ini dibuka bahan ajar. Dibaca baik-baik perintahnya, dibaca dulu petunjuk pengerjaannya. Yang tidak paham atau kurang paham boleh bertanya ya. Yang kurang paham mengenai tugasnya, pengerjaannya bisa bertanya. Dibuka paketnya, dibuka bahan ajarnya,
sama dibuka HP-nya masing-masing, boleh mencari dari media internet untuk menyelesaikan tugasnya itu. Di lembar kerja peserta didik sudah ada tempat untuk menjawab ya. Silahkan ditaruh di tempat sesuai ya. Ini untuk yang nomor 2, yang sini. Ini di sini ya. Didiskusikan bersama temennya ya. Jangan hanya satu yang mengerjakan, semua mengerjakan ya. Misal yang satu mengerjakan yang gambar, yang satunya mengerjakan yang teks. Nah itu. Jadi saling bekerja sama ya. Dalam satu kelompok harus aktif semua. Anda hanya ikut. Ada yang kesulitan? Bisa ya menganalisis makna tersirat ya. Menyusun teks anekdotnya sesuaikan dengan gambar dan sesuaikan dengan tulisan. Nah, ini kan menyusun toh. Nah, yang keempat, susunlah teks anekdot berdasarkan unsur dan makna tersirat yang terkandung. Jadi kalian disuruh membuat cerita anekdot sesuai dengan gambar. Ini juga ya. Nah, itu. Ya, waktu menyelesaikan LKPD-nya sudah selesai. Sudah ya. Nah, saatnya kalian mempresentasikan hasil diskusi kalian. Kelompok mana yang siap? Silahkan mempresentasikan ya. Kelompok 1, silahkan maju ke depan. Kelompok yang lain mendengarkan ya. Diperhatikan kelompok 1 untuk presentasi. Agak maju aja. Mundur sedikit. Oh. Yang lain minta tolong didengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang makna tersirat teks anekdot. Apakah teks korupsi kecil termasuk jenis teks anekdot? Ya, karena percakapan antara Orlin dan Andreas membahas dan menyindir pejabat kaya yang banyak melakukan korupsi. Makna tersirat dari korupsi kecil adalah korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat kaya saja. Siapa saja bisa melakukan korupsi seperti korupsi kecil, yaitu korupsi gorengan. Cermatilah gambar berikut. Tafsirkan makna tersirat yang terkandung pada gambar di bawah ini. Gambar A. Pahlawan itu tidak hanya berjuang melawan penjajah saja, tetapi semua orang yang berjuang di bidang masing-masing seperti guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa. Jadi hargailah gurumu. Gambar B. Sebagai siswa, belajarlah sungguh-sungguh untuk mempersiapkan ujian. Jangan mengharapkan bocoran soal. Gambar C. Siswa yang merasa letih akibat banyaknya tugas yang diberikan oleh guru. Ya, sudah presentasinya. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, untuk kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok lain ada yang mau menanggapi atau menambahkan jawaban kalian untuk kelompok 1? Tidak ada. Sudah jelas dengan jawaban kelompok 1? Bagaimana menurut kalian untuk menuliskan teks anekdot yang dituliskan kelompok 1 sudah ada unsur humornya belum tadi? Gambar A, B, sama C. Sudah. Untuk yang gambar A, humornya apa tadi? Bahwa Pak Bagus adalah pahlawan sebenarnya. Semakin berjasa, semakin menderita. Nah, itu unsur humor yang ditunjukkan ke dalam gambar dari gambar yang A ya. Berarti sudah ada unsur humornya ya dalam menyusun teks anekdot ya. Silakan untuk kelompok 1 menutup presentasinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berikan tepuk tangan. Nah, sudah baik ya presentasi dari kelompok 1 ya. Sekarang kelompok 2 silakan maju dipresentasikan.
Jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Maka kami dari kelompok 2 mempresentasikan hasil kerja kami. Saat pembelajaran berlangsung, tiba-tiba seorang murid bernama Saiful melaju ke depan, mengambil padi dan mengajak bersalaman. Lalu murid berkata dengan lantang dan bangganya berkata, "Allah pahlawan sebenarnya Pak Guru. Semakin menderita semakin berjasa." Ada 2 orang siswa dan siswa sedang mengobrol. Asik, bagaimana ujian tadi kan? Tadi bang apaan? Susah banget soalnya, aku nggak bisa mengerjakan. Kamu disuruh belajar tidak mau. Itu menyepelekan ujian. Tapi ya aku kan sudah berusaha cari bocoran, malah nggak bisa mengerjakan. Dasar pemalas kamu. Seorang guru tersenyum senang dengan banyaknya soal yang sudah dibuat. Dia merasa siswanya pasti bisa mengerjakan, karena dengan mengerjakan banyak soal, siswa akan semakin pintar. Tetapi siswanya malah mengeluh dengan banyaknya tugas yang diberikan. Dari teman kalian sudah presentasi, silahkan diberi aplaus untuk temanmu. Untuk kelompok yang lain silahkan, yang mau memberikan pendapatnya tentang presentasinya, boleh saran atau boleh marah. Ayo, bagaimana? Suaranya kurang keras ya. Untuk lain kali nanti untuk kelompok berikutnya kalau mau presentasi membacanya yang lantang ya, pelan-pelan, jangan terlalu cepat ya, biar kelompok lain bisa memahami ya. Bagaimana unsur humor yang sudah dituangkan teman kalian ke dalam presentasi tadi? Mulai dari gambar A, B, dan C. Ayo, sudah tepat belum unsur humornya? Sudah ya? Sudah ada unsur humornya ya? Berarti sudah benar ya dalam menyusun teks anekdot sesuai dengan gambarnya. Yang tadi yang gambar B tadi ya. Seorang siswa yang menyepelekan ujian ya. Dia tidak mau belajar malah apa? Ya, menunggu bocoran soal. Ya, silahkan ditutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Jadi 2 kelompok tadi yang sudah presentasi paham ya, Cah? Menganalisis makna tersirat anekdot dan menyusun cerita anekdot berdasarkan gambarnya. Kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo kita simpulkan bersama-sama. Yang pertama apa yang sudah kalian pelajari? Teks anekdot, cerita singkat, menarik, lucu, dan menyenangkan. Terakhir, menganalisis teks anekdot. Yang pertama yang harus kalian lakukan? Membaca. Yang kedua, menganalisis pesan. Terakhir, menyimpulkan. Nah, itu ya. Ibu akan memberikan penilaian evaluasi ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk menyelesaikan soal evaluasinya. Silahkan. Selesai ya mengerjakan soal evaluasinya. Nah, di dalam soal evaluasi yang sudah Ibu berikan muncul skor ya. Penilaian langsung. Ada yang mendapatkan nilai 100? Tidak ada? Mungkin 90? Ada yang dapat 90. Berikan aplaus buat Ara. Mungkin ada yang mendapatkan nilai lagi 80? Ada. Baik sekali, berikan tepuk tangan untuk teman kalian yang mendapatkan nilai 80. Nah, tuh. Yang lainnya apa mendapatkan nilai kurang? Kurang dari 70 ada. Vina masih mendapatkan nilai di bawah 70. Enggak apa-apa ya. Bisa belajar
lagi ya, bisa belajar lebih giat lagi. Untuk refleksi hari ini, Ibu akan bertanya bagaimana pembelajaran hari ini tadi? Menyenangkan. Kesulitan apa hari ini yang kalian temukan saat pembelajaran ataupun menyelesaikan soal-soal yang Ibu berikan? Menyusun teks anekdot sesuai gambar. Saran ya untuk pembelajaran Bu Ratih berikutnya itu bagaimana supaya kalian itu lebih aktif, lebih tertarik mengikuti pembelajaran. Ayo, seperti ini pembelajarannya. Nah, menggunakan media video ya, menggunakan proyektor. Sebelum Bu Ratih mengakhiri pembelajaran hari ini ya, untuk pembelajaran berikutnya atau pembelajaran pertemuan minggu depan ya, silahkan dipelajari materi berikutnya yaitu tentang kaidah kebahasaan teks anekdot. Cukup sekian pembelajaran hari ini ya. Sebelum kita tutup, minta tolong untuk ketua kelas memimpin berdoa. Ya, teman-temanku. Doa berteman dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. SMK? SMK? SMK PGRI 2 Genang? Bersihkan! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.